Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Nazif Ridwan, perwakilan dari SMA IT Azkia Kabupaten Sukabumi. Sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi yang diberikan, di mana apatis terhadap politik merupakan sikap yang tak bermoral. Sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, biarkan saya menjabarkan secara umum terlebih dahulu apa itu apatis, apa itu moral, dan apa itu apatis terhadap politik. Dikutip dari kompas.com bahwa apatis berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yaitu apathy. Kata tersebut diadaptasi dari bahasa Latin, yaitu aphates, yang berarti tanpa perasaan. Dikutip dari jurnal Reasons for Political Interest and Apathy Among University Students, Qualitative Study 2012, karya Ahmad dan kawan-kawan, Solmis menjelaskan bahwa apatis ialah ketidakpedulian individu di mana seseorang tidak memiliki minat atau tidak ada perhatian terhadap aspek-aspek tertentu seperti kehidupan sosial maupun aspek fisik dan emosional. Lalu Albertine Mindrop dalam buku yang berjudul Psikologi Sastra tahun 2011 mengartikan apatis sebagai bentuk lain dari reaksi terhadap frustasi, yaitu sikap apatis dengan cara menarik diri seakan-akan pasrah. Lalu apa itu moral? Moral dikutip dari detik.com bahwa moral ialah suatu hukum atau perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesama sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Lalu apatis terhadap politik ialah merupakan sikap tidak pedulinya seseorang terhadap fenomena politik yang terjadi. Dan fenomena apatis terhadap politik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, seseorang tak tahu dengan keadaan politik di sekitarnya. Biasanya terjadi pada orang-orang suku Baduy yang dimana sukunya terisolasi dari perkotaan sehingga mereka tidak tahu menahu mengenai situasi politik yang terjadi. Yang kedua, seseorang tahu tapi tak ingin tahu lebih dalam. Biasanya terjadi pada masyarakat di pedesaan yang dimana mereka tahu tentang kabar-kabar fenomena politik yang terjadi, namun karena mereka tidak merasakan dampaknya secara langsung terhadap kehidupan pedesaan mereka, makanya mereka memilih untuk tidak tahu lebih dalam. Dan yang ketiga, ialah seseorang yang tahu namun mereka tak ingin berpartisipasi dengan fenomena politik yang terjadi. Biasanya terjadi pada masyarakat perkotaan yang dimana mereka tahu mengenai fenomena politik yang terjadi, mereka bahkan melihat dan mendengar secara langsung, namun dengan keegoisan mereka sendiri mereka memilih untuk bungkam dan tidak peduli dengan fenomena politik yang terjadi. Dan Dewan Juri yang terhormat, biarkan saya untuk memberikan batasan pada musim kali ini, di mana yang pertama, pelaku apatis terhadap politik ialah merupakan seorang pemuda, dan yang kedua, seorang pelaku apatis terhadap politik merupakan apatis terhadap politik jenis yang ketiga, ialah seseorang yang tahu ia hidup di perkotaan, tahu menahu tentang fenomena politik yang terjadi, namun dengan egoisnya dia memilih untuk bungkam dalam dunia politik, seperti contohnya golput dan lain sebagainya. Lalu Dewan Juri yang terhormat, biarkan saya menjabarkan alasan-alasan mengapa saya setuju dengan mosi yang diberikan. Yang pertama, sebagai seorang pemuda kita harus tahu tentang fenomena politik yang terjadi. Alasan mengapa seseorang pemuda harus peduli dengan politik ialah karena pemuda merupakan penerus bangsa. Seorang pemuda harus peduli dengan fenomena politik yang terjadi karena mau tak mau ialah yang akan meneruskan perkembangan dan keberjalanan bangsa tersebut. Maka jika seseorang apatis dengan kepolitikan negara yang ia tinggali, maka secara tak langsung ia tidak peduli dengan kemajuan negaranya sendiri. Sedangkan moral yang diajarkan kepada kita sejak kecil adalah kita harus selalu peduli dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu, apatis terhadap politik secara tidak langsung memberikan kesan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, dan ini menyalahi moral yang sudah diajarkan sedari lama. Lalu alasan yang kedua ialah seperti yang tadi saya katakan bahwa kita dari kecil diajarkan untuk selalu peduli dengan lingkungan sekitar, maka apatis politik menyalahi moral yang sudah diajarkan. Sebagai seorang manusia, kita diajarkan untuk senantiasa membantu, sedangkan apatis politik berarti seseorang tidak peduli dengan kondisi politik yang terjadi dan bahkan itu berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti contoh dalam negara yang berdiri dengan asas demokrasi, di mana kepemimpinan dipilih melalui suara rakyatnya, tak jarang dalam kondisi kepemerintahan tersebut ada pemimpin yang karena dia ingin dipilih maka dia melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi suara yang ia dapatkan, dengan salah satu caranya ialah mengiming-imingi rakyat dengan uang sehingga rakyat tersebut mau memberikan suaranya untuk memilih pemimpin tersebut. Dan apabila suatu negara dipimpin oleh suatu pemimpin yang zalim, yang ia bahkan hanya peduli dengan kepemerintahan dan uang saja, maka negara tersebut tidak akan berjalan secara lancar dan makmur. Maka dari itu, partisipasi kita sebagai seorang rakyat yang hidup di dunia politik dan negara yang berada di atas asas demokrasi, maka hendaklah kita memberikan suara kita untuk pemimpin yang adil agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan dengan seorang individu melakukan apatis terhadap politik, ia tidak peduli dengan siapapun pemimpin yang terjadi dan ia memilih untuk golput atau tidak memilih pemimpin, maka secara tidak langsung ia memberikan kesempatan bagi pemimpin-pemimpin yang zalim untuk
mendapatkan tahtanya sebagai seorang pemimpin. Maka dari itu, bahkan satu suara dari seorang individu saja itu dapat meningkatkan persentase keberhasilan seorang pemimpin yang adil untuk menjabat. Maka dari itu, sebagai seorang rakyat yang kita hidup di dunia demokrasi, maka moral yang diajarkan kepada kita adalah kita harus mau memilih pemimpin yang adil agar pemimpin zalim di luar sana tidak memiliki tempat untuk menjabat. Lalu alasan yang selanjutnya ialah karena Indonesia merupakan negara demokrasi, yaitu demokrasi memiliki faham atau prinsip yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka moral atau adab kita sebagai seorang rakyat yang hidup di negara demokrasi adalah memberikan suara yang pada akhirnya menjadi keputusan bersama untuk negara dan rakyat. Maka apabila seseorang apatis terhadap politik, maka ia tergolong rakyat yang tak bermoral karena ia tidak mau tahu-menahu, ia tidak mau peduli, ia tidak mau menyumbangkan suaranya, ia tidak mau membantu suatu keberjalanan dan perkembangan suatu negara. Maka dari itu, apatis terhadap politik merupakan hal yang tak bermoral. Lalu, bagaimana solusi untuk menyudahi sikap apatisme politik di Indonesia? Dikutip dari Uki Zatalni Rojabi, mahasiswa prodi filsafat dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA, ia berpendapat bahwa apatis politik merupakan hal yang buruk. Apatis politik biasanya disebabkan karena seseorang merasa tidak berguna berpartisipasi dalam pemerintahan politik karena merasa argumennya tidak pernah dianggap, tidak pernah didengarkan oleh pemerintah. Maka salah satu solusi yang harus kita berikan ialah dengan memilih pemimpin yang adil, di mana dengan pemimpin yang adil tersebut dapat menjabat sehingga ia peduli dengan rakyatnya dan ia mau mendengarkan argumen-argumen kita dan dapat meminimalisir orang-orang yang merasa argumen tidak dianggap dan tidak penting berpartisipasi dalam dunia politik. Lalu yang kedua ialah penerapan pendidikan politik di sekolah agar meminimalisir kemunculan paham apatisme politik, karena dengan ini seseorang menjadi tahu pentingnya peduli dengan politik. Seseorang jadi tahu apa dampak langsung dengan berpartisipasi dalam dunia politik dan apa baik buruknya ketika kita ikut atau bahkan tidak ikut dalam dunia politik. Lalu dalam segi agama, diajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa memilih pemimpin yang adil, dan norma kita ialah memilih pemimpin yang adil. Seperti yang diajarkan dalam agama saya, dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 57, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum huzwa wa la'iba. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang yang membercandakan agama kalian sebagai pemimpin, karena agama tersebut tidak akan berjalan secara lancar. Dan jika kita menerapkan paham tersebut terhadap kenegaraan, maka begitu pula negara yang dijalankan oleh pemimpin yang tidak adil maka tidak akan berjalan secara baik pula. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.